Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Seng Yue mendengus, kamu pikir aku tidak tahu tentang ide-ide menjijikkanmu? Tahukah kamu mengapa saya selalu menentang gagasanmu untuk menyerang iblis secara tiba-tiba? Itu karena kami tidak mampu menanggung kerugian tersebut. Alangkah baiknya jika kamu berhasil, tetapi bagaimana jika kamu gagal? Apakah kamu berencana meninggalkan tentara cacat yang berantakan untuk mempertahankan kuil asasin? Seng Lingxin tersenyum, tetapi kakek, tidakkah kamu percaya bahwa apa yang baru saja dikatakan Hao Chen benar-benar masuk akal? Seng Yue menjawab, waktu sedang berubah, taktik pertempuran kita harus disesuaikan. Seng Lingxin sangat gembira, kakek, apakah kamu setuju? Seng Yue perlahan meluruskan postur tubuhnya, memandang ke langit, dan berbicara dengan acuh tak acuh, membunuh di malam tanpa bulan dan berangin akan selalu bekerja lebih baik daripada di siang hari. Dan waktunya telah tiba hari ini. Segera kumpulkan seluruh aula ksatria tersembunyi di halaman atas perintahku. Lan Yanyu tiba-tiba merasa ketakutan, kakek, apakah kamu yakin tidak terlalu terburu-buru? Bukankah kita harus beroperasi setelah berdiskusi dengan baik? Seng Yue dengan bangga menjawab, asasinan harus dilakukan pada saat yang paling tidak diharapkan. Itulah kekuatan sebenarnya dari para asasin, dalam situasi apapun, mereka merencanakan segala sesuatunya dengan efektif. Tidak ada situasi yang tidak berubah, yang ada hanyalah orang-orang yang tidak fleksibel. Jika saudara-saudaraku ini perlu meminta persiapan sekecil itu untuk sebuah asasin, mereka tidak pantas disebut sebagai orang-orang dengan talenta luar biasa di kuil asasin kita. Kamu dan istrimu akan melakukan mobilisasi pasukan dengan baik, dan mempersiapkan pertahanan ketika pembalasan musuh datang. Hao Chen, Han Yu, Chai Er dan kamu akan membantuku. Long Hao Chen meluruskan postur tubuhnya, kakek buyut, tolong ajak aku, saya pikir kalian para senior akan membutuhkan perisai. Han Yu dan Chai Er juga berdiri, menatap Seng Yue dengan mata penuh tekad, menunjukkan niat mereka sendiri. Setelah merenung sebentar, Seng Yue menjawab, oke, ayo ikut. Lan Yanyu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi terhenti oleh tatapan Seng Lingxin. Bagaimana seseorang bisa bertindak berdasarkan dorongan hati dalam masalah sebesar ini? Long Hao Chen dan Chai Er bukanlah bunga halus yang harus disimpan dengan aman. Di luar 10 asasin heroik dari langkah ke-9 yang Long Hao Chen lihat beberapa hari yang lalu, 21 asasin tersembunyi datang di sampingnya. Mereka semua adalah kaisar asasin dari langkah ke-8. Seng Yue mengalihkan pandangannya ke arah Long Hao Chen, Chai Er, dan Han Yu dan setelah berpikir sejenak memerintahkan, Han Yu, jangan ikut, tinggallah bersama Lingxin di Exorcist Mountain Pass untuk menjaga kota. Poin utama dalam operasi ini adalah kecepatan. Kultivasimu agak rendah dan kecepatan bukanlah bidang keahlianmu. Han Yu benar-benar ingin bertarung bersama Long Hao Chen dan Chai Er, tapi dia tahu bahwa Seng Yue benar, memberikan persetujuannya, dia mundur dengan sedikit keengganan. Seng Yue memiliki senyum tipis di wajahnya, diam-diam berpikir, bocah ini telah membuat persiapan yang baik untuk saat ini. 11 ksatria pahlawan, ditambah 21 ksatria tersembunyi, Long Hao Chen dan Chai Er membuat sebuah total 34 orang. Seng Yue menyatakan, pelanggaran iblis telah terjadi sejak lama, dan sekarang adalah waktu bagi kita untuk menunjukkan kepada mereka apa yang bisa kita lakukan. Kami akan melancarkan serangan mendadak, itu akan memiliki satu tujuan, dan itu adalah membunuh sebanyak mungkin iblis berperingkat lebih tinggi. Saya harus menekankan dua hal. Pertama, tidak ada seorang pun yang memaksakan pertempuran terlalu lama, semua orang harus segera mendengarkan perintah mundur. Ketika mereka datang, Heroic Assassins akan berada di belakang. Kedua, jangan mencoba membunuh Dewa Iblis, mereka berada di bawah perlindungan pilar Dewa Iblis dan akan sangat sulit dibunuh. Tujuan kami adalah iblis dari langkah kelima ke atas. Sebagai assassin, kami ahli dalam serangan mendadak, bukan pertempuran berkepanjangan. Selama operasi ini, berhati-hatilah dengan penyembunyian kalian, tidak banyak lagi yang ingin saya katakan, mulai. Seng Yue melambaikan tangannya, dan sosoknya bersinar, memimpin sebelum asasin lainnya menghilang satu demi satu. Long Hao Chen dan Chai Er berlari keluar secara bersamaan, tapi setelah pergi,
Dia menggumamkan beberapa kata kepada Lan Yanyu, lalu dia menarik tangan Chai Er. Melihat sosok mereka yang pergi, Lan Yanyu menghela nafas ringan. Hao Chen benar-benar anak yang baik. Seng Lingxin bertanya, apa yang baru saja dia katakan padamu? Dia mengatakan bahwa jika seseorang ingin menyakiti Chai Er, dia harus melewatinya terlebih dahulu. Seng Lingxin tersenyum, sebagai ibu mertua, apakah kamu mulai menyukainya secara bertahap? Lan Yanyu menjawab dengan tatapan dingin, bukan aku yang memilih menantu ini, putrimu membuat keputusan sendirian. Apa yang bisa saya katakan tentang pasangan yang hidup bersama sejak usia 14 tahun? Ayo pergi, kita juga punya pekerjaan di sekitar tembok kota. Saya sudah memberi perintah kepada tentara untuk berkumpul. Aku sungguh berharap bisa bergabung dengan kelompok kakek. Dengan budidaya Seng Lingxin, sumber daya yang dimilikinya, dan tungku spiritual untuk kembali ke masa kecil, menjadi seorang asasin kelas ksatria tersembunyi bukanlah masalah baginya. Tapi masalahnya, sebagai panglima militer yang bertugas di sini, bagaimana dia bisa meninggalkan jabatannya? Han Yu mengangguk pada ucapan terakhir Seng Lingxin, dia juga ingin ikut. Meskipun pasukan pemburu iblis tingkat komandan ke-64 mereka belum direformasi, dia benar-benar ingin sekali lagi bertarung bersama dengan Long Hao Chen dan Chai Er. Perkemahan iblis di kejauhan sangat tenang. 7 pilar dewa iblis yang menyala sebelumnya menjadi lebih kusam warnanya. Setelah Seng Yue diam-diam membawa semua orang keluar dari jalur gunung pengusir iblis, mereka berkumpul di sudut gelap untuk mengatur rincian serangan. Sebentar lagi, kita semua akan bertindak secara mandiri, berjuang sendiri-sendiri. Saat kalian mendengar sinyal saya, mundurlah, pahami. Kalian harus ingat bahwa tujuan dari serangan mendadak ini adalah untuk membunuh musuh sambil melakukan yang terbaik untuk melestarikan sumber daya kita sendiri. Jika pada akhirnya kami semua kembali hidup, itu akan menjadi pencapaian besar bagi kami. Sekelompok ksatria tersembunyi yang kuat mengangkat tangan kanan mereka, mengetuk pelan ruang di antara alis mereka, sebelum membuat gerakan memotong tenggorokan. Ini adalah cara mereka mengungkapkan tekad mereka kepada Seng Yue. Metode ini khusus untuk para asasin. Saat beroperasi, mereka tidak berkomunikasi dengan kata-kata, gestur dan gerakan menjadi alat komunikasi terbesar mereka. Gerakan sebelumnya menandakan bahwa mereka akan melawan musuh dengan cerdas, dan menyingkirkan mereka. Seng Yue mengalihkan pandangannya ke Long Hao Chen, menatapnya dan kemudian ke Chai Er. Long Hao Chen segera mengangguk padanya, mengungkapkan pemahamannya. Seng Yue memperingatkan dia untuk melindungi Chai Er dan dirinya sendiri dengan baik. Seng Yue melambaikan tangannya dan semua orang berangkat pada saat yang sama, berpencar tanpa suara ke segala arah, sebelum menghilang di bawah naungan malam tanpa jejak sedikit pun. Seperti yang dikatakan Long Hao Chen, bidang keahlian para asasin adalah infiltrasi dan kecepatan, bukan pertempuran yang adil dan terhormat. Dalam kegelapan, seorang asasin bagaikan ikan di air. Semua ini memiliki perasaan senang yang sama pada saat itu. Tidak ada yang memikirkan seberapa banyak yang bisa mereka lakukan selama operasi ini, semuanya fokus pada memberikan ventilasi dan pembantaian sepuasnya. Chai Er, sembunyikan dirimu dan ikuti aku. Long Hao Chen berbicara rendah. Ya, Chai Er menyetujuinya, dan menghilang dari sisi Long Hao Chen dalam sekejap. Jika kekuatan mentalnya tidak dikumpulkan secara khusus ke arahnya, dia juga tidak akan bisa mendeteksi kehadirannya. Dibandingkan 1,5 tahun sebelumnya, Chai Er benar-benar menjadi lebih kuat. Kecepatan Long Hao Chen sedikit lebih lambat dibandingkan dari asasin, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa sedikit pun. Membuat jalan memutar ke samping tanpa mengubah kecepatannya, dia menuju ke kam iblis melalui rute tidak langsung. Hao Chen, kemana kita akan pergi? Bukankah kita seharusnya menyerang kam iblis secara tiba-tiba? Jalan memutar ini terlalu lambat. Meskipun kakek buyut dan yang lainnya tidak seharusnya mengetahui hal itu, jika kita tertinggal terlalu jauh, aku khawatir kita tidak akan kembali dengan hasil panen sedikit pun. Chai Er tidak menjadi cemas karena keinginan untuk membunuh musuh, tapi atas nama Long Hao Chen. Hao Chen adalah satu-satunya dari kuil ksatria yang berpartisipasi, jadi jika hasilnya terlalu buruk, bukankah reputasinya sebagai kepala ksatria suci akan berada dalam bahaya? Itu terutama terjadi setelah kekuatan besarnya ditampilkan dengan berani sebelumnya. Long Hao Chen menjawab dengan suara rendah, jangan bersuara, ikuti saya dan itu saja, kami akan berusaha mencapai prestasi terbesar. Kam iblis masih belum menyadari bahwa operasi pembantaian ditujukan terhadap mereka. Hampir keseluruhan terbesar di kuil asasin mendatangi mereka. Kesenjangan antara sisi iblis dan sisi manusia dalam hal ini sangat lebar.
Jalur Gunung Penahan Naga benar-benar penuh dengan elit iblis, termasuk 3 legiun Kaisar Iblis. Dari sini bisa terlihat kesenjangan besar dalam kekuatan global antara kuil ksatria dan kuil assassin. Dan saat menghadapi begitu banyak elit iblis, kerugiannya masih jauh lebih sedikit dibandingkan kuil assassin. Jumlah iblis yang berdiri di garnisun di luar jalur gunung pengusir iblis jauh melebihi jumlah iblis di luar jalur gunung penahan naga, terutama lautan iblis berbilah ganda. Iblis berperingkat rendah ini memiliki kemampuan bertarung yang terbatas, sampai-sampai tidak bisa menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan pria dewasa yang terlatih. Namun jumlah mereka tak tertandingi, jadi sebagian besar iblis di garnisun di luar kamp iblis adalah iblis berbilah ganda tingkat rendah. Iblis berbilah ganda memiliki posisi yang sangat rendah di antara iblis, sampai-sampai ketika mereka digunakan sebagai makanan, tidak ada ras lain yang mau memakan mayat mereka, jadi mereka kebanyakan digunakan untuk memberi makan satu sama lain. Apalagi mereka, bahkan iblis berbilah ganda hijau tua belum tentu diperlakukan sebagai makanan mewah di pasukan iblis seperti itu. Tenda terbaik semuanya dipindahkan ke utara, digunakan oleh tentara yang mengepung jalur gunung penahan naga. Di dalam pasukan iblis di luar Exorcist Mountain Pass, hanya mereka yang mencapai langkah ke-6 setidaknya yang memenuhi syarat untuk menginap di tenda. Inilah alasan mengapa Zheng Yue mengatakan mereka kebanyakan membidik iblis di langkah ke-5 dan ke-6. Area yang sangat luas dari iblis berbilah ganda mulai terlihat, dengan tenang beristirahat di tempat itu. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sudah diintai. Zheng Yue sekarang agak bingung dengan apa yang dilakukan Long Hao Chen. Awalnya, dia berencana untuk mengikuti Long Hao Chen dan KR selama operasi, tapi tepat setelah dia mengumumkan permulaannya, mereka pergi begitu saja. Sebagai pemimpin operasi ini, Zheng Yue jelas tidak bisa mengikuti mereka dalam jalan memutar itu. Dia harus bertanggung jawab atas semua di kuil assassin, dan pergi tanpa pilihan selain mengikuti assassin lainnya dalam penyebaran mereka, menuju ke kamp iblis. Sama seperti saat kuil ksatria menyergap kamp iblis, iblis tidak siap sama sekali. Meskipun 7 pilar dewa iblis sudah kehilangan kekuatannya, mereka masih memiliki kemampuan pengintaian yang hebat. Selain itu, dengan segerombolan iblis berbilah ganda ditempatkan di pinggiran, tidak mungkin serangan mendadak tidak terdeteksi. Di mata mereka, manusia adalah pengecut dan manusia yang kuat ini tidak akan berani mengambil tindakan berani. Dengan pilar dewa iblis di dekatnya, kekuatan para tirani ini meningkat lebih dari 50%. Zheng Yue percaya bahwa jika terus begini, mereka akan mencapai jantung kamp iblis sambil masih bersembunyi. Kamp iblis ini memiliki lebih dari 1 juta tentara di garnisun, seringkali, jumlah totalnya mendekati 2 juta, oleh karena itu, ukuran kamp hanya cukup besar untuk sebagian kecil dari pasukan yang besar. Pada saat penyerangan, semua assassin berpencar, itulah sebabnya mereka tidak takut mengejar target yang sama secara tidak sengaja. Kamp iblis ini memiliki lebih dari 20 ras berbeda di dalamnya, yang semuanya tertidur sejak lama. Di langit beberapa riak muncul, di mana sosok tak kasat mata Zheng Yue bergeser. Pada saat ini, bidang keahlian terkuatnya mulai terlihat, bepergian sambil tetap tidak terlihat sama sekali bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua orang di peringkat 9. Zheng Yue mengamati situasi di kamp. Bagi seorang assassin, kehati-hatian yang ekstrim adalah hal yang harus dimiliki selama operasi, dan ini berlaku bahkan ketika musuh diketahui jauh lebih lemah. Kemampuan tembus pandang langsung hilang jika terjadi serangan, oleh karena itu bukanlah hal yang mudah untuk menghabisi musuh di langkah ke-6 tanpa satu suara pun. Di bagian kamp ini berkumpul serigala iblis, tapi serigala ini lebih tinggi dari serigala biasa, dan memiliki rambut emas gelap. Ini adalah serigala iblis kelas komandan, yang kekuatannya bervariasi antara langkah ke-6 dan ke-7. Setelah berpikir sejenak, sosok Zheng Yue melintas, dan muncul di samping serigala iblis terluar. Pemahamannya terhadap setiap jenis karakteristik iblis sangat mendalam, sehingga dia menyadari bahwa indera penciumannya sangat baik. Karena alasan ini, dia sangat berhati-hati untuk tidak membiarkan jejak baunya keluar. Jika tidak, bahkan di alam mimpi, serigala iblis dari langkah ke-6 atau ke-7 ini akan mengetahui kehadirannya. Cahaya hitam tipis menyala, menyebabkan serigala iblis terluar sedikit gemetar, sebelum kehilangan nafas. Serangan Zheng Yue mantap, akurat, dan sengit, itu ditujukan pada saraf pusat di tengkuknya, dan menembus seluruh otaknya. Cedera seperti itu lebih dari cukup untuk membunuh secara instan. Untuk menghindari membiarkan serigala iblis ini mengeluarkan suara, pada saat belatinya menembus punggung serigala iblis, energi spiritualnya menyebar seketika, dan menguncinya dalam keadaan kaku.
Keseluruhan proses ini mungkin terdengar sederhana, namun pada saat dilakukan, energi spiritual pada belati Zheng Yue mengalami 3 transformasi. Ini dikenal oleh para assassin sebagai pedang tri-transformasi. Meluncurkan serangan, sosok Zheng Yue kembali terlihat. Namun, dia seperti bagian dari kegelapan, tidak hanya tidak berbau sama sekali, bahkan mata serigala pun mungkin tidak dapat membedakannya dalam kegelapan. Belati itu ditarik secara diam-diam, dan tidak membiarkan satu pun darah keluar. Hampir semua senjata yang digunakan oleh assassin tingkat tinggi akan diberi racun yang disebut abu. Racunnya sendiri tidak bisa disebut racun yang fatal, hanya saja akan langsung menutup luka musuh. Karena ini adalah racun pembakaran yang sangat kuat, jika terjadi kontak dengan kulit, ia akan segera menghasilkan kauterisasi yang intens. Serangan Zheng Yue sebelumnya menyebabkan luka musuh terbakar abis, itulah sebabnya tidak ada bekas darah yang keluar. Ini demi menyembunyikan asasinannya, aliran darah berhenti total, dan setidaknya selama 1 jam, serigala iblis ini tidak akan menunjukkan sedikit pun darah dari 7 lubangnya. Setelah satu serangan berakhir dengan lancar, Zheng Yue tidak berhenti di situ. Dengan menggunakan metode yang sama, dia dengan cepat menyingkirkan ke-8 serigala iblis yang beristirahat di bagian kam ini. Tepat pada saat ini terjadi perubahan yang tidak dia duga. Serigala iblis menggeram sebelum berdiri, hampir keluar dari kam. Apakah ini keinginan untuk buang air kecil? Ekspresi Zheng Yue segera menjadi sangat aneh. Serigala iblis berlevel tinggi ini memiliki indera yang cukup tajam, mungkin keseluruhan kejadian yang terjadi selama tidurnya tidak jelas di matanya, tapi jika dia benar-benar buang air kecil, angin yang bertiup pasti akan membangunkannya, tidak mungkin dia tidak menyadari ada sesuatu yang salah terjadi. Setidaknya, tidak adanya nafas dari teman-temannya tidak bisa luput dari perhatian. Tapi Zheng Yue tidak bertindak membabi buta. Melihat serigala iblis yang meninggalkannya, dia menyapu dan membuang 3 serigala iblis yang tertidur, sebelum menghilang sekali lagi dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, serigala iblis yang pergi tadi kembali. Benar saja, matanya terlihat lebih fokus, dan pada saat dia kembali ke tempat tidurnya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tanpa sadar melihat ke arah rekan-rekannya. Namun saat itu juga, sensasi bercahaya menyebar ke otaknya, dan seluruh kesadarannya menjadi hitam. Mata Zheng Yue berbinar, dan dalam kilatan cahaya hitam, dia menemukan mayat 12 komandan serigala iblis ini dengan kecepatan cahaya. Ini bukan hanya demi mencegah bocornya berita kematian mereka, tapi juga untuk kristal magis tingkat tinggi mereka yang bisa langsung digunakan oleh meriam ajaib. Meriam ajaib di Exorcist Mountain Pass tidak ditembakkan selama 1 tahun. Jika mereka bisa mengaktifkan kembali beberapa lusin dari mereka, apa yang perlu ditakutkan dari tentara mata iblis yang jahat ini? Pembantaian yang sama terjadi di sekitar kam iblis, setiap assassin menggunakan metode assassinnya sendiri, tapi tanpa kecuali, semuanya tetap tidak tertangkap. Memimpin Chai Er, Long Hao Chen tidak masuk lebih dalam ke dalam kam iblis, namun menyusup ke bagian luar kam. Dia bahkan tidak menunjukkan niat sedikit pun agar Chai Er melakukan operasi apapun, hanya dengan tenang mengamati pergerakan yang terjadi di dalamnya. Tempat di mana dia dan Chai Er berada di sekitar bagian perkemahan di mana iblis berbilah ganda dan monster berlevel rendah lainnya melawan. Mengingat budidaya mereka, berdiri di sana tanpa suara bukanlah tantangan bagi mereka. Meskipun Chai Er bingung atas alasan kepasifan Long Hao Chen, dia tidak bertanya secara detail, dan percaya padanya. Ini bukan karena hubungan mereka berdua, tapi karena kepercayaan antar sahabat, kawan seperjuangan. Pasukan pemburu iblis kelas 64 yang dipimpin oleh Hao Chen dapat dikatakan telah mencapai prestasi besar, dan setelah operasi gabungan mereka yang berkelanjutan, masing-masing anggotanya sudah berkomitmen penuh padanya. Hal yang sama berlaku untuk Chai Er bahkan setelah amnesianya, pasti ada alasan baginya untuk berbohong seperti itu. Diam-diam memindai seluruh lingkungan, Long Hao Chen menyebarkan energi mentalnya semaksimal mungkin. Selain wilayah pengaruh beberapa pilar dewa iblis, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyebarkannya sejauh mungkin. Dia secara bertahap dipenuhi dengan kekaguman. Dalam pengertiannya, tidak ada satupun assassin yang berpartisipasi dalam operasi ini yang muncul. Dengan kata lain, bahkan kekuatan mentalnya tidak mampu mengetahui lokasi mereka. Meskipun kam militer mencakup wilayah yang cukup luas, kekuatan mental Long Hao Chen cukup besar, sehingga dalam lingkup deteksi, pasti ada setidaknya beberapa assassin yang melakukan tugasnya. Fakta bahwa dia tidak mendeteksi apapun adalah bukti yang cukup dari kemampuan mereka. Long Hao Chen tidak khawatir sedikit pun. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar pula prestasi para assassin.
Ini adalah hal yang sangat bagus. Yang terbaik adalah situasi ini bertahan untuk sementara waktu. Mengingat kekuatan para assassin, bahkan jika mereka hanya menyapu satu divisi KAM setiap menitnya, ini berarti kematian ratusan iblis per menit. Lanjutkan kerja baikmu. Long Hao Chen bersorak untuk mereka dalam hati, tetapi tidak menunjukkan niat untuk bergabung dalam operasi mereka, dan bahkan tidak membiarkan KR berpartisipasi. Yang dia lakukan hanyalah sesekali mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pilar Dewa Iblis di kejauhan, warna hitam samar mereka berkilauan. Waktu berlalu menit demi menit dan detik demi detik. Para iblis sama sekali tidak menyadarinya, karena pembantaian terjadi di seluruh KAM iblis. Suara nafas berkurang dari satu KAM ke KAM lainnya. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 menit berlalu. Tinju Long Hao Chen terkepal erat sejak lama, dan dia jelas dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Hanya dalam 10 menit atau lebih, kontribusi yang diberikan oleh operasi mereka sudah sangat besar. Lagi pula tujuan mereka bukanlah iblis pada umumnya.